Allah tidak menyuruh menyelesaikan masalah, tapi Allah melihat cara kita menyelesaikan masalah itu. "Kamu gak apa-apa kan, Dak?" tanya Kak Arlan. Aku menggeleng sebagai jawaban. "Gak apa kok, Kak, aku juga bingung. Kenapa Nasran kembali seperti dulu?" jawabku. Anak-anak sudah tidak setakut tadi. Mereka makan nasi yang diberikan dengan begitu hikmatnya. Dika, Putri, dan Ayu tengah membagikan nasi kotak yang lain kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang lagi memungut sampah. Senyum lebar yang mereka berikan membuatku merasa begitu bahagia. Kembali. "Emang Nasran selalu begitu kan? Apa pernah dia berubah baik?" Aku terdiam. Iya, Kak Arlan tidak tahu perubahan Nasran 1 minggu terakhir. Yang ia tahu, Nasran selalu bertindak semena-mena dan tidak punya belas kasih. Padahal Nasran sempat berubah, walau hanya 1 minggu. Mungkin setan kembali merasuki jiwanya. "Enggak kok, Kak, enggak ada. Nasran memang selalu begitu," jawabku. Sepertinya menceritakan tentang perubahan Nasran selama Kak Arlan di Jepang bukanlah suatu hal yang harus diceritakan. Toh dia juga sudah berubah lagi. "No use right, kakak kirain," katanya. Hening, kami larut dalam pikiran masing-masing, saling memandang anak-anak yang tertawa riang saat Ayu memberikan amplop. Dika yang jahil malah menyuruh mereka melompat untuk menggapai uang yang sengaja Dika tinggikan menggunakan tangannya. Aku penasaran, apakah Kak Arlan benar menikah atau bukan? Setidaknya tahu agar aku tidak terlalu berharap lebih. Kalau memang benar, sepertinya pertanyaan yang akan kutanyakan ini sama saja seperti menelan empedu. "Ah iya, bagaimana pernikahan kakak kemarin? Lancar? Maaf, aku nggak tahu, makanya nggak hadir." Imbuhku basa-basi. Ada rasa tidak terima saat pertanyaan itu terlontar dari mulutku. Kak Arlan menatapku tidak percaya. "Menikah? Siapa yang menikah?" tanyanya. Wait, otakku mendadak traveling. Mama sendiri yang bilang kalau Kak Arlan memasang kue pernikahan. Itu untuknya sendiri kan? "Iya Kak Arlan, kakak bukan ke Jepang, tapi kakak cuti 1 minggu untuk menikah. Benar kan?" Kak Arlan tertawa. Aku bingung, rasanya seperti orang bodoh di sini. "Siapa yang bilang? Kakak nggak menikah dengan siapapun. 1 minggu terakhir ini kakak memang ke Jepang. Lagian kamu tahu dari mana informasi kalau kakak menikah?" "Mama," jawabku sangat polos. "Ah ya, kakak baru ingat. Jadi gini, waktu itu di hari yang sama kakak mau ke Jepang, ternyata sepupu kakak menikah. Dia nggak izinin kakak pergi. Akhirnya kakak inisiatif beli kue pernikahan sama mama kamu. Karena waktunya mepet banget, kakak nggak sempat cerita sama Tante Alia. Jadi yang nikah bukan kakak, tapi sepupu kakak. Jelas Kak Arlan? So, I misunderstood." "Kamu jangan salah paham ya." "Apa tadi katanya?" "Jangan salah paham." Memang kalau aku salah paham, kenapa? Kata-kata Kak Arlan terlalu ambigu, membuatku semakin berharap lebih padanya. "Lagian gimana kakak mau menikah kalau calonnya aja sibuk kerja?" Lanjutnya menatap arah lain. Kak Arlan sudah punya calon. Saat aku mau bertanya, tiba-tiba Dika datang. "Sudah selesai semua, Pak. Kita kapan mau pulang?" Kak Arlan bangkit. "Sudah semua? Ya sudah, kita langsung pulang saja. Ajak Putri dan Ayu juga," jawab Kak Arlan. "Kalau gitu aku boleh langsung pulang kan, Kak? Ke kantor juga nggak ada yang mau dikerjain. Kebetulan tadi malam sudah diselesaikan semuanya. Jadwal pulang juga tinggal 15 menit lagi," kataku ikutan bangkit sambil merapikan letak tas. "Iya boleh kok, kamu nggak masalah pulang sendiri." "Nggak apa kok Kak, udah biasa," kataku tersenyum tipis. "Bawa jas hujan kan? Biasanya sore gini hujan. Kamu tahu kan ini musim hujan. Lihat tuh, langit udah mulai gelap." Kak Arlan menunjuk langit sebelah utara yang membentuk gumpalan-gumpalan hitam. Semilir angin membeli wajahku. Udara mendadak dingin. Aku suka udara seperti ini. "Nggak bawa Kak, tadi aku kira nggak bakal hujan," imbuhku. "Kebiasaan kamu mah. Tunggu, kakak ambilin jas hujan di mobil." Kak Arlan berlari kecil mengambil jas hujan di mobilnya. Sejurus kemudian, ia memberikan jas hujan berwarna biru padaku.
Nih, gak usah dikembalikan, juga gak masalah. Kalau ada apa-apa hubungi kakak ya, insya Allah diangkat, ucapnya. Entah mengapa setiap kali melihat senyumnya, aku selalu merasakan sensasi yang tidak biasa. Kak Arlan baik sekali, tapi aku tidak ingin mengartikan lebih arti kebaikannya. Karena Ayu juga pernah cerita kalau dia bahkan diberi payung saat mau pulang. Dan Ayu cerita saat aku belum bekerja di sana. Itu artinya Kak Arlan baik sama semua orang. Itu sifatnya sejak lahir. Makasih banyak kak, kalau gitu aku pulang dulu. Assalamualaikum, kataku. Setelah pamit dengan Dika, Ayu dan Putri, aku langsung beranjak pergi menaiki motor. 10 menit aku mengendarai motor, ditambah angin yang menampar wajahku. Rasanya seperti dibawa terbang oleh angin yang berhembus. Namun fokusku teralihkan oleh seorang wanita yang berjalan di trotoar dengan langkah tidak bersemangat. Dari belakang, aku seperti mengenali wanita itu. Yani, dia menoleh, berarti tidak salah. Aku berhenti di pinggir dan menghampirinya. Ada apa? Kok kayak gak bersemangat gitu? Itu juga bawa berkas apa? Kok kayak surat lamaran pekerjaan? Kataku seraya membuka helm. Panjang ceritanya. Ke warung itu aja yuk. Saat kami sudah sampai di warung nasi padang, Yani menenggelamkan wajahnya di antara tangannya. Dia menghembuskan napas lesu, seperti memiliki beban yang sangat berat. Aku masih diam, membiarkan Yani untuk cerita dengan sendirinya. Setelah dirasa cukup tenang, Yani menatapku lekat. Kemarin ibu gue meninggal, tepat setelah gue pulang sama lo, kata Yani diakhiri helaan napas berat. Aku sangat terkejut mendengarnya. Yani pasti sangat sedih. Dia pernah cerita kalau ibunya adalah alasan untuk dia tetap bertahan. Jadi dia sebatang kara sekarang. Tadi gue cuti karena masih berkabung, tapi tiba-tiba Pak Ataya nelpon gue suruh ke kantor. Padahal gue masih sibuk banget karena urusin Tasya. Tapi suaranya benar-benar marah banget. Akhirnya gue ke kantor. Setelah sampai sana, ternyata Yani menatap langit-langit warung, matanya berkaca-kaca. Aku tahu dia setengah mati menahan tangis. Gue dipecat. Akhirnya pertahanan Yani roboh. Dia menangis tanpa pesangon sepeser pun. Mataku membulat. Nasran memang iblis, tidak punya belas kasih. He's not human. Pasti kenyataan ini sungguh menyakitkan untuk Yani. Belum selesai sakitnya kehilangan sosok ibu, dan kini ia dipecat sehingga kehilangan pekerjaan. Dan adik-adik gue dikeluarkan dari sekolah hanya karena alasan konyol. Ataya benar-benar gila, dia bukan manusia, dia iblis selanjutnya. Dan kini aku lebih terkejut lagi. Yani akhirnya menangis hebat, tubuhnya bergetar. Hanya karena gue cuti, dia hancurin hidup gue. Dia bilang gue gak profesional, pekerjaan jadi terbengkalai. Memang meeting banyak hari ini. Tapi siapa yang akan mengira ibu gue bakal dipanggil secepat ini? Gue juga gak mau. Dia gak punya hati. Gue bersumpah dia akan jatuh miskin, manusia iblis, teriaknya. Aku mengelus pundak Yani lembut. Kami jadi pusat perhatian karena Yani meluapkan semuanya. I really know how she feels. Sudah kehilangan ibu, kehilangan pekerjaan, ditambah adiknya yang dibuat sulit. Tenang Yan, tarik nafas, kataku memberanikan diri, seraya memberikan minum. Yani menerima dan meminumnya dengan tremor. Setelah dirasa tenang, aku menggenggam tangan Yani, mencoba menyalurkan kekuatan, walau ku tahu ini yang kulakukan tidak ada apa-apanya. Allah tidak sebercanda itu menempatkan hambanya di suatu kondisi yang sulit, kecuali ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Yani masih menangis. Perempuan yang selalu menghiburku dengan segala tingkah konyolnya kini sangat rapuh. Percayalah, wanita itu tidak bisa jauh dari air mata. Hatinya begitu rapuh. Ketika segala kondisi yang membuatnya begitu tertekan, pasti garis finishnya air mata. Singkatnya begini, kalau Allah mendatangkan suatu masalah, itu sudah pasti satu paket sama solusinya. Jadi kalau mau diberi paket solusinya, datang ke Allah, minta ke Allah, jangan sungkan. Allah itu baik kok.
Allah cuma mau membentuk kita menjadi hamba yang lebih kuat. Semua masalah gak ada yang tidak terselesaikan. Pasti selesai. Kita bukan dituntut untuk menyelesaikan masalah itu, tapi Allah melihat proses kita dalam menyelesaikan masalah. Kamu harus yakin kalau Allah maha baik, baik banget. Jadi kalau mau sesuatu minta sama Allah. Jangan pernah khawatir karena Tuhan kita maha kaya, lanjutku. Tangisnya sudah reda, hanya menyisakan sesegukan, yakni menatapku sendu. Kamu mau tahu gak gimana cara bantu ibu dan ayah kamu di surga? Tanyaku. Caranya? Berdoa. Karena dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam meninggal, maka terputus darinya semua amalan kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang salihah yang mendoakannya. Tapi gue bukan perempuan yang baik. Bukan perempuan yang baik bukan berarti tidak bisa berdoa kan? Tapi gue belum bisa menutup aurat kayak lo. Aku tersenyum lembut dan merangkul bahu Yani. Bismillah, pelan-pelan, mulai dari sholat dulu, karena sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Diistiqomahin sholatnya. Kalau yang biasanya bolong-bolong, ini harus lebih giat lagi agar bisa full. Insya Allah setelah itu ada kemauan untuk menutup aurat. Jawabku tersenyum simpul. Tiba-tiba Yani memelukku begitu erat. Makasih dak, lo baik banget. Padahal kita bukan saudara dekat. Gue juga kadang sering jahil sama lo, tapi lo mau membuka cakrawala berpikir gue. Gue bingung mau cerita ke siapa. Intinya terus ingetin gue ya, katanya. Kata siapa kita bukan saudara? Kita saudara seiman, Yani, koreksiku. Gue bangga bisa kenal sama lo. Aku juga lebih bangga sama kamu karena bisa bertahan sampai sejauh ini. Kalau aku yang ada di posisi kamu, aku gak yakin bisa bertahan. Bisa aja loh, merendah untuk meroket itu namanya. Aku terkekeh. Kata siapa? Yang aku bilang satu fakta. Kami tertawa bersama. Sekali lagi makasih, ucapnya sangat tulus sekali. Sama-sama, bukan berarti Allah punya ibu kamu jadi tidak punya alasan untuk bertahan. Ada adik-adik kamu. Ingat, kamu harus tetap menatap ke depan demi mereka, ibuku. Kalau gue cowok, udah gue nikahin lo, dak. Aku tertawarannya mendengar penuturan Yani yang ngaco. Namun mataku tidak sengaja menangkap sosok perempuan di parkiran yang tengah menatapku. Mata kami bertemu, wajahnya tidak asing. Dia menatapku begitu tajam. Aku ingat, dia perempuan yang mencoba menggoda Nasran di bar waktu itu. Mau apa dia? Bersambung.